penguatan. Ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian dari kelompok 1 dan terima kasih atas masukan dan sarannya. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore teman-teman. Ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang luar biasa dalam waktu singkat bisa mempresentasikan ini, dan kelompok lain sudah menanggapi. Ya, saya garis bawahi betul Pak Jailani tadi ya yang memberikan LMS. Memang LMS ini berubah, banyak berubah dari angkatan 3 ke angkatan 7 ini ya. Sehingga semua aksi nyata itu kalau di angkatan 3 ada tagihannya. Sementara mulai angkatan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu hanya di akhir, modul akhir. Contoh modul 1.1, 1.2, 1.3 tidak ada, yang ada 1.4 itu yang diunggah. Begitu juga modul 2, itu modul 21, 22 tidak ada, tapi 23 ada. Nanti modul 3 juga begitu, modul 31, 32 tidak ada, tapi 33 ada. Itu di aksi nyata. Berbeda dengan angkatan 1, 2, 3, di setiap modul pasti ada tagihannya dan harus dinilai oleh fasilitator. Nah, sekarang tidak lagi. Mereka harus mengunggah di jurnal. Nah, itu tadi ya, sudah dikatakan di jurnal. Jadi di contoh modul 1.1 itu tidak ada aksi nyata, hanya sekilas itu, tetapi nanti di jurnal Bapak Ibu akan ketemu dengan Bapak Ibu PP. Nah, Bapak Ibu PP, nanti Bapak Ibu yang akan menagih dari apa yang dilakukan di modul 1.1 tadi ya, di aksi nyata. Nah, sebenarnya masih ada lagi, nanti tolong dibenahi ya kelompok 1 tentang itu ya, tentang tugas PP-nya. Itu di kolom bawah sendiri kan ada ya hasil itu. Nah, nanti diisi biar nanti apa sih tugas dari PP pada LMS ini ya. Nanti ada ya, itu ditambahi. Begitu juga nanti kelompok 1.2 yang nanti belum selesai nggak apa-apa, tapi nanti malam tolong dibenahi. Nanti tugas PP itu apa di dalam modul 1.2. Di bawah itu kan ada kolom 1 ya, satu kolom khusus itu untuk PP. Nah, itu tadi belum saya singgung ya. Itu nanti tolong dibenahi. Kemudian tolong dicari lagi seperti Pak Ahmad Jailani. Ini kan baru menemukan 1 ya. Namun masih banyak lagi, tapi waktunya karena nggak cukup. Nanti dibenahi saja di luar ini. Pokoknya paling fix itu. Kemudian kalau kelompok 1 nanti tetap mengunggah modulnya sendiri, LA-nya sendiri ya. Nanti kelompok 2 juga LA-nya sendiri, kelompok 3 LA-nya sendiri. Tapi kalau mau ambil modul 1, 2 silakan minta kelompok 4, 5, dan 6. Seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kelompok wajib itu adalah mengunggah pekerjaannya sendiri, tapi yang kedua minta teman. Begitu juga sebaliknya kelompok 4, 5, 6 itu wajibnya adalah kelompoknya sendiri, tapi nanti mengunggah satu-satu itu minta pekerjaan teman. Seperti itu. Saya kira bagus sekali, tapi waktunya karena cukup singkat, tapi kelompok 1 sudah menunjukkan presentasinya dengan baik. Sekarang kelompok 4 silakan share screen, kemudian kelompok 5, 6 memberikan tanggapan, dan kelompok lain juga nggak apa-apa memberikan tanggapan apabila menemukan sesuatu. Tentu tidak bisa semuanya full ya selesai, tetapi setidaknya kita mengingatkan bahwa ternyata LMS sekarang itu berubah gitu ya, seperti itu. Silakan saya beri waktu sepenuhnya pada kelompok 2. Silakan waktunya 10-20 menit saja, nggak apa, nanti kita lanjutkan setelah ini di luar ini. Silakan kelompok 2. Kelompok 4. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami untuk berbagi layar. Bapak Ibu sekalian, apakah tampilan di layar sudah muncul? Belum. Ya, sudah. Oke, mohon izin ke Bapak John untuk bisa bantu untuk mempresentasikan. Saya bantu untuk menampilkan layarnya. Bagaimana Bapak John? Halo Bapak John. Halo. Ya. Ya, Pak John silakan membaca. Ya. Saya bantu untuk. Baik, kami langsung saja.
modul 1.2, capaian pembelajaran modul yang diharapkan, capaian umum modul umum 1.2. Secara umum, profil kompetensi yang ingin dicapai dari modul ini adalah calon guru penggerak mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid. Capaian khusus, setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat menjadi guru penggerak yang mampu memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih, choice theory. Baik, alur belajar. Yang pertama M, mulai dari diri, aktivitas CGP, membuka LMS dan melihat beberapa informasi tentang tugas dan materi atau modul. Yang kedua, CGP melakukan kegiatan trapesium usia dan refleksinya. Tagihan CGP, CGP dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Yang kedua, CGP dapat menyatakan peran guru penggerak yang menurutnya sudah melekat dalam pribadinya. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Yang pertama, membuka LMS, lalu berdiskusi dalam LMS dan saling menanggapi. Tagihan, scroll ke bawah, Farian. Oh, ke atas Farian. Ya. Tagihan CGP, nilai-nilai guru penggerak yang dikuatkan setelah Bapak Ibu memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik. Yang kedua, tindakan spesifik apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan diri Bapak Ibu sendiri untuk memberdayakan murid dalam memilih jalan kodratnya sekaligus menguatkan tumbuhnya motivasi intrinsik mereka dalam mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Oh ya, masih ada tadi. Sekarang ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi yang pertama, CGP dalam kelompok membuat karya poster atau peta pikiran atau PowerPoint, video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Yang kedua, CGP dalam kelompok mempresentasikan karya poster, peta pikiran, PowerPoint, atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Yang ketiga, CGP membuat refleksi mengapresiasi peran satu rekan sekelompok. Tagihannya, poster atau peta pikiran atau PowerPoint atau video. Kemudian yang berikut demonstrasi kontekstual. CGP membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan dalam bentuk tulisan naratif atau poster atau peta pikiran atau PowerPoint atau video atau audio sederhana. Tagihannya produk berupa artikel atau poster atau peta pikiran atau PPT atau video atau audio sederhana. Kemudian di elaborasi pemahaman, aktivitas CGP adalah CGP menuliskan pertanyaan di LMS. Kemudian yang kedua, CGP mengikuti pemaparan materi dari instruktur dan berdiskusi dengan instruktur. Dan yang ketiga, membuat refleksi pemahaman atas materi yang telah disajikan. Tagihannya adalah mengerjakan tugas atau refleksi yang disampaikan oleh instruktur dan kemudian diunggah dalam LMS. Yang berikut koneksi antar materi. CGP membuat kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tagihannya, CGP membuat kaitan antara materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menggunakan model refleksi 4P dalam bentuk tulisan naratif atau poster atau peta pikiran atau PowerPoint atau video atau audio sederhana. Kemudian yang terakhir aksi nyata, CGP melakukan proses
pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Tagihannya yaitu mengumpulkan dalam dokumentasi dengan format tulisan naratif bergambar, poster bergambar, PowerPoint, video sederhana yang dapat menciptakan saat diri Bapak Ibu menjalankan rencana. Demikian Pak Rian dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak John. Itulah hasil diskusi kami kelompok 4. Selanjutnya ruang masukan, kritik, saran kami membuka. Baik, silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar, teman-teman? Ya, masih didengar. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Saya mungkin meminta bantuan untuk menggulir ke bagian mulai dari diri. Ya, terima kasih teman-teman. Apakah bisa jika dimungkinkan salah satu tagihan CGP di sana membuat trapesium usianya sendiri? Karena ini kalau tidak salah kemarin kita juga membuat dan mengupload trapesium usia di bagian tagihan CGP-nya. Dan mungkin redaksi kalimat untuk poin yang kedua di tagihan CGP, mungkin teman-teman bisa jelaskan karena di sini menurut saya ini lebih ke aktivitas, menyatakan peran guru penggerak menurutnya sudah melekat dalam pribadinya. Jadi mungkin lebih real tagihannya dalam bentuk apa? Ini yang mungkin kita lengkapi bersama. Terima kasih. Kita saling melengkapi nanti. Hasil dari diskusi teman-teman juga bisa kami lengkapi untuk hasil pekerjaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin ada Bapak Ibu kelompok 4 yang mau merespon, bagaimana? Bapak John, silakan. Mungkin ada masukannya lagi. Atau kembalikan ke Budian, kira-kira kalau menurut Budian itu kalimatnya menjadi bagaimana, Budian? Silakan. Oke, silakan Budian. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditukar posisinya. CGP dapat menyatakan peran guru penggerak ini dimasukkan ke aktivitas. Sedangkan CGP melakukan kegiatan trapesium ini diubah redaksinya. CGP membuat trapesium usia. Di aktivitas dan di tagihan itu untuk poin yang kedua mungkin bisa ditukar. Bagaimana menurut teman-teman lain? Mungkin ada masukan juga atau pikiran dari teman-teman lain. Baik, Pak Rian, saya sedikit Pak Rian, Nikarabo. Silakan, oke. Saya juga dari kelompok 4 tadi. Terima kasih Kakak Ibu Dian atas masukannya. Untuk kegiatan atau aktivitas dari CGP yang pertama itu kalau saya bisa tambahkan juga di situ tadi. Di kegiatan pertamanya itu membuat trapesium usia, diagram trapesium usianya sendiri. Barangkali itu yang pertama, Pak Rian. Membuat diagram trapesium usia sendiri. Di tagihannya, Pak Ibu? Di aktivitasnya. Barangkali kita tambahkan di situ mungkin maksudnya. Untuk aktivitasnya. Atau bagaimana?
Oke, silakan Pak Eduardus. Baik, terima kasih Pak Marianus. Sama seperti tadi yang dikomentari oleh Ibu Dian dan Ibu tadi, kalau kita melihat di LMS itu ada 2 tugas yang harus diselesaikan oleh CGP dalam alur ini, dalam alur mulai dari diri ini. Kalau coba Pak Marianus juga lihat di LMS seperti tadi di modul 1.1 itu, kalau di modul 1.2 dimulai dari diri ini memang ada 2 tugas, yaitu pertama CGP membuat trapesium usianya sendiri, kemudian membuat nilai dan beran guru penggerak menurut CGP itu yang ada di LMS, sehingga mungkin untuk tagihan yang ada pada modul 1.2 di alur mulai dari diri ini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian tadi, mungkin tagihannya CGP membuat diagram trapesium usianya sendiri dengan mengikuti instruksi yang ada dalam LMS. Kemudian tagihan yang kedua, karena tugasnya adalah membuat nilai dan beran guru penggerak menurut CGP, jadi tagihannya juga adalah mengupload tugas nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Mungkin seperti itu Pak Marianus, itu mengacu pada LMS yang ada pada modul 1.2 di alur mulai dari diri. Ada 2 tugas. Mungkin untuk tagihannya mungkin disesuaikan dengan itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih masukannya. Nanti kami akan perbaiki lagi. Oke. Saya boleh tambahkan sedikit varian atau masukan mungkin? Boleh. Halo? Ya, terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu Dian terkait antara aktivitas dan tagihannya ini. Kalau tagihan itu mungkin lebih kepada hasil dari aktivitas. Misalnya terkait trapesium usia tadi itu, tagihannya itu mungkin trapesium usia sendiri. Itu tagihannya. Kemudian dalam bentuk apa tagihan CGP pada aktivitas ini? Ya, maksud saya itu tadi dalam bentuk apa tagihan CGP pada aktivitas ini? Dalam bentuk trapesium usia sendiri. Kemudian apakah ada tagihan yang harus diunggah? Iya, ada. Kemudian yang pertama, apa yang menjadi tagihan CGP pada aktivitas ini? Mungkin tagihannya itu pemahaman pemahaman CGP terhadap modul. Pemahaman dari dirinya sendiri tentang modul yang dipelajari. Mungkin itu tagihannya. Sedangkan aktivitas kan apa yang kita lakukan untuk menghasilkan tagihan ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oke. Rian, izin bicara. Ya, silakan Kakak. Baik, terima kasih Pak Rian. Saya bukan bertanya ke kelompok 4, tapi ini pertanyaan bersifat koordinasi dan informasi, khususnya kepada Bapak Fasilitator. Hemat saya, ini adalah tataran diskusi. Jadi diskusi kita ini untuk saling melengkapi. Jadi kita belum punya format atau konten yang baku mengenai seperti apa alur Merdeka ini. Mohon saya diluruskan Bapak Fasilitator. Jadi kita ini belum tahu kita pengajar praktik untuk angkatan berapa. LMS-nya seperti apa nanti kita belum tahu. Jadi mohon saya diluruskan, mohon kami diluruskan atau diberi pencerahan. Yang paling pasti adalah pemetaan seperti ini itu ada saat kita sudah mengetahui CGP angkatan berapa yang kita damping. Lalu seperti apa LMS-nya, yang paling tahu tentang ini menurut saya adalah tim pengembang LMS. Seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak Rian, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Rocky. Oke, masih ada. Ya, Pak Gray, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan terkait dengan hasil diskusi kelompok 4 tadi. Mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman lain tadi seperti Ibu Sinta dan juga Ibu Dian. Saya melihat bahwa
di situ topiknya adalah tagihan CGP, sehingga hemat saya di situ kita tinggal memasukkan produk apa yang dihasilkan dari aktivitas. Saya ambil contoh di situ, CGP membuat trapesium usia sendiri. Maka tagihannya itu ya bisa dalam bentuk gambar atau lukisan tangan, atau gambar yang dilukis sendiri oleh CGP, atau mungkin dalam bentuk poster maupun infografis. Sedangkan kalau saya melihat tadi kalimatnya di situ CGP membuat trapesium, hemat saya itu merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan CGP, sehingga konkretnya untuk tagihan CGP-nya itu dia lebih mengarah ke produk yang dihasilkan dari aktivitas itu. Ya, mungkin seperti itu saja sementara dari saya. Varian saya kembalikan. Terima kasih Pak Gray. Oke, nanti kami akan mengeditkan kembali. Ya, waktunya sudah habis, Pak kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2 untuk menutup dulu. Iya. Silakan kelompok 2 untuk closing, menutup dulu di kelompoknya. Bapak John, silakan Bapak John, kami beri ruang. Ya, Pak Rian. Memberikan closing statement dari kelompok 2, Bapak John. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan. Tadi kami mengerjakan ini berdasarkan hasil apa yang kami masih ingat terkait dengan tugas-tugas yang pada kami kerjakan pada ketika mengikuti program calon guru penggerak kali lalu. Kami menyadari banyak kekurangan-kekurangan di sana, jadi kami menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman dan kami akan berusaha memperbaikinya sebentar. Dan menurut saya juga yang bagus pekerjaan yang disajikan tadi ini itu dari kelompok ke-1. Mungkin sebentar kami sesuaikan soal formulasinya terkait ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2, kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih Bapak Ibu, kelompok 1 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan. Giliran besok polanya sama. Nanti besok itu kelompok 2 dan kelompok 5 kan begitu. Kemudian berikutnya lagi kelompok 3 dan 6, sehingga semuanya akan kebagian semua. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah terbebas. Nanti besok tinggal kelompok 2, 3 dan 4, 5 dan 6 kan begitu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas sama-sama. Intinya begini, kalau waktu memang nggak cukup ya, tapi nanti setelah ini Bapak Ibu perbaiki tentang aktivitas dan tagihan. Ya. Kalau aktivitas itu betul ya, tadi sudah diberi masukan bahwa aktivitas itu adalah semua aktivitas CGP dalam bentuk kata kerja ya, karena memang aktivitas ya dalam bentuk kerjanya bagaimana, CGP bagaimana itu ya. Tetapi ketika tagihan seperti yang dikatakan Bu Maria tadi, memang di situ sebelum tadi Bapak Ibu hapus itu kan ada pertanyaan pemantik ya. Pemantik itulah yang digunakan untuk menjawab itu. Contoh, dalam bentuk apa tagihan itu? Misalnya trapesium tadi ya, trapesium itu sendiri tagihannya ya. Kemudian apa? Tagihannya diunggah atau tidak? Kalau tidak ya memang nggak diunggah, tapi ada yang diunggah, misalnya di mungkin di demonstrasi kontekstual, tergantung modulnya nanti ya. Kemudian di koneksi antar materi harus diunggah misalnya. Sehingga cenderung ke kata benda, ya gitu ya, tagihan. Sementara kalau aktivitas CGP ini kata kerja ya. Tagihan ini adalah hasil dari aktivitas CGP, ya, dari bentuk kata kerja, kata benda ya. Sehingga Bapak Ibu nanti perbaiki, tidak usah banyak-banyak, simpel saja. Yang penting Bapak Ibu mengetahui bahwa ini tagihannya, kemudian aktivitasnya ini. Nah, dari mana? Dari buku modul dan dari LMS itu dapat disatukan nanti jadi menjawab ini. Kalau kita hanya panduan saja kadang masih terlalu banyak ya di panduan. Kalau di LMS
kita langsung fokus, oh LMS ternyata mintanya begini, seperti aksi nyata tadi, oh satu-satu ternyata tidak ada permintaan ya untuk diunggah ya, ternyata harus di jurnal ya, seperti itu. Itu kalau di LMS seperti itu. Kemudian untuk semua kelompok saja di bawah itu ada catatan pilih salah satu sesuai penugasan. Tulislah peran PP pada saat CGP melakukan pembelajaran daring pada modul ini. Jadi nanti Bapak Ibu tambahi satu kolom di bawah itu di lembar aktivitas itu peran PP saat di modul ini apa perannya seperti itu. Kemudian pertanyaan dari teman kita tadi bagus sekali. Kita akan bekerja ini sudah jauh ya, tapi sebenarnya nanti di belakang kita jelaskan ya, tapi nggak apa, daripada Bapak Ibu penasaran, saya mau ditugaskan di gerbang berapa sih, terus bagaimana LMS-nya ya, baik, nanti walaupun nanti akan saya sampaikan di belakang, ini saya sampaikan daripada Bapak Ibu penasaran, penisirin ya. Gini, nanti Bapak Ibu setelah lulus ya, 15 hari, itu kalau lulus, mudah-mudahan lulus ya, lulus semua ya, lulus, kemudian nanti Bapak Ibu baru diplot untuk angkatan keberapa. Tidak otomatis setelah ini, misalnya setelah ini kan angkatan 8 ya, 9, 10, tidak otomatis Bapak Ibu langsung bekerja di angkatan 8. Bisa saja Bapak Ibu parkir dulu, nanti di angkatan 9. Bisa saja seperti itu. Atau bahkan 10 ya, tidak otomatis. Tapi sudah mempunyai sertifikat lulus dulu. Yang penting sudah lulus dulu ya. Perkara nanti digunakan, nanti terserah GTK, apakah Bapak akan digunakan langsung atau nunggu dulu ya. Jangan khawatir karena jaraknya dekat. Misalnya Pak Rocky ini diparkir ya, angkatan 9-nya. Sudah Budian langsung ditempatkan. Nah nanti Pak Rocky akan ditempatkan di angkatan 9. Jarak antara Budian dan Pak Rocky ini hanya selisih berapa bulan, karena memang kita kan beririsan ya, sehingga Budian selesai, mungkin Pak Rocky tinggal 3 bulan lagi atau 2 bulan, selisihnya sedikit-sedikit antar gelombang. Nah itulah nanti yang kemudian LMS-nya yang mana Pak yang dipakai? LMS-nya yang dipakai adalah yang Bapak Ibu saat ini itu sudah disamakan dengan nanti Bapak Ibu akan bekerja. Jadi kita tidak akan berbeda, misalnya LMS yang saat ini nanti terus berbeda lagi, tidak ya. Kecuali kalau Bapak Ibu melihat LMS-nya Bapak Ibu di angkatan 3 kemarin, jelas berbeda. Jangan dibuka lagi itu ya, karena berbeda. Tapi lihatlah LMS saat ini Bapak Ibu pembelajaran. Ya, pembelajaran hari ini. Jadi Bapak Ibu LMS-nya akan sama dengan yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Untuk itu saya meminta kepada kelompok 1 tadi yang sudah share screen LMS, mohon tolong saya dibantu di share screen. Nanti akan saya tunjukkan tugasnya malam hari ini apa. Biar nanti Bapak Ibu malam hari tidak bingung apa saya yang harus dikerjakan. Nah, silakan kelompok 1 tadi yang sudah share screen LMS, saya minta lagi di share screen dong, biar nanti teman-teman tahu, kita sama-sama tahu bahwa nanti malam tugasnya apa, karena nanti malam kita sudah tidak bisa ketemu lagi di siang hari ini. Silakan, siapa Bapak tadi? Oke, Pak, saya cari dulu Pak. Ya, nanti kita lihat tugasnya, karena malam nanti, kalau kemarin malam Bapak Ibu tugasnya kan pretest ya, pretest. Kalau Bapak Ibu pretestnya dapat 70, tidak usah bingung. Atau 40 sekalian, tidak usah bingung. Karena nanti kalau post-test mudah-mudahan bisa naik ya, dari 70 menjadi 80. Jangan malah pretestnya itu dapat 80, tapi nanti post-testnya 50 malah turun. Jadi harapan kami akan lebih meningkat. Kalau sekarang hanya 60, besok bisa 80 atau 90, kan seperti itu. Nah ini sudah. Nah LMS inilah, Pak Didi terima kasih ya. LMS inilah yang Bapak Ibu gunakan. Nah, jangan diklik dulu hari kedua, yang dari atas dulu Bapak. Yang atas sendiri, terus naik. Nah, modul atas lagi. Nah, modul-modul paket inilah yang Bapak Ibu gunakan. Modul paket 1 diklik. Nah, klik. Nah, disitulah satu-satu itulah persis sama yang akan digunakan nanti ketika Bapak Ibu akan membimbing CGP-nya. Ya, ini sama, sudah sama. Kecuali kalau Bapak Ibu mengklik di angkatan 3. Kalau ini nanti persis sama dengan yang ada di sana. Sudah, kembali lagi Pak Didik. Itu saya tunjukkan saja, jadi ada modul 1 itu sama persis dengan
nanti di nanti prakteknya Bapak Ibu. Kemudian di aktivitas itu aktivitas 1 sampai 15, di situ ada semua aktivitas yang Bapak Ibu wajib kerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak kerjakan satu saja, mohon maaf, bisa mengakibatkan tidak lulus. Itu pengalaman. Makanya saya berharap kelas 10 ini lulus semua. Saya pengen semuanya lulus. Maka dari itu kami pandu agar Bapak Ibu mengerjakan. Karena kami tidak bisa membantu apa-apa kalau Bapak Ibu sendiri tidak mengunggah itu ya. Kita klik hari pertama kemarin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Adakah yang kelewatan? Kalau masih kelewatan, tolong nanti malam diperbaiki. Tes awal sudah semua ya Bapak Ibu ya. Saya sudah melihat nih angkanya ya dan nilai-nilainya. Apa perlu saya sampaikan nilainya? Nggak perlu ya? Perlu Pak. Perlu. Di grup saja Pak, di grup saja. Di grup WA, tapi menyampaikan nilai terendah dan tertinggi saja, nggak usah semuanya. Terus berarti cukup tes awal saja, jadi aman. Hari kedua nanti malam, ini yang perlu Bapak Ibu cermati biar nanti tidak kelewatan. Karena kalau ada kelewatan satu saja, ini akan menyebabkan tidak lulus. Selalu tiap pagi itu Bapak Ibu akan klik di penyelarasan konsep. Ya. Sedangkan siang seperti saya ini, Bapak Ibu akan ketemu di konsep alur merdeka dengan fasilitator. Gitu. Kalau yang atas itu dengan instruktur. Gitu. Selalu begitu ya nanti ya. Terus bawahnya lagi yang itu kalau pertemuan. Sekarang tugas malamnya. Tugas malamnya unggah lembar aktivitas modul 1.1 dan 1.2. Itu yang minta LMS. Nah, harus memenuhi modul 1.1 kalau Bapak Ibu nanti tugasnya memang modul 1.1 tinggal ngambil di kelompoknya sendiri. Tetapi ketika Bapak Ibu punya tugas 1.2 nggak punya, minta di kelompok lain. Nah gitu ya. Nah ini unggahnya, cara mengunggahnya saya kira sudah bisa seperti halnya Bapak Ibu di CGP ya. Tinggal nanti diunggah di situ, di file ya betul. Itu diklik, coba diklik salah satu. Nama yang coba, yang gambar kotak ini nanti diarahkan ke upload file, nanti silakan filenya dimasukkan di situ, kemudian diunggah seperti itu. Sekarang kembali lagi ya, jangan diunggah nanti Bapak Ibu, nanti Pak Didik unggahnya kosong, karena belum ada diunggah kan kosong nanti. Nah kembali lagi, kita akan lihat lagi back to course atau hari kedua juga nah, kita lihat lagi berikutnya di bawahnya itu ada selain unggah, klik hari kedua, selain unggah ternyata masih ada refleksi. Bapak Ibu silakan mengeklik refleksi filosofi Gajah Dewantara ini 1.1. Silakan Bapak Ibu mengisi answer the question, itu Bapak Ibu silakan mengisi ada 3 pertanyaan kalau nggak salah. 1, 2, bawahnya ada lagi ya? Sampai 3, 2 saja. Nah, nanti jangan di-submit ya, pokoknya nanti diisi aja, pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Nah, setelah itu selesai, kemudian Bapak Ibu lagi nanti submit ya, kalau sudah submit. Ini kalau sudah Bapak Ibu nulis tidak bisa diperbaiki ya, versi ini ya, jadi tidak bisa ya. Kembali lagi ke tadi menu berikutnya, ini yang modul 1.1. Nanti Bapak Ibu di bawahnya lagi akan refleksi modul 1.2. Jadi sehari itu 2 modul Bapak Ibu. Klik. Jadi di hari kedua ini ada lagi refleksi nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu klik, itu adalah modul 1.2. Nah ini silakan diisi. Nah ini tulisannya 1.1 ya, tapi itu sebenarnya modul 1.2 ya. Ini di LMS masih ada yang lain nih, ini ada 1.2 ya pertanyaannya, tapi di sana tulisannya di atas sendiri masih modul 1.1. Nah, nanti diisi di situ, silakan nanti setelah itu di-submit ya. Dan setelah di-submit Bapak Ibu sudah tidak bisa memperbaiki lagi. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada tugasnya selain tadi ya mengunggah, kemudian si 1.1, kemudian refleksi 2.2. Ternyata di bawah sendiri sudah tidak ada. Berarti aman. Nah Pak, kapan Pak? Nanti hari ketiganya, nanti kita bandingkan hari ketiga. Besok Bapak Ibu akan mengunggah modul 1.3
dan 1.4. Nah, ini kan 1.3 dan 1.4. Apakah refleksinya ada? Kita lihat refleksinya ada nggak? Sama, masih ada. Refleksi ada, kemudian unggah lembar aktivitasnya masih ada. Sama persis mulanya. Nah, itulah yang Bapak Ibu lakukan nanti malam sampai jam berapa? 23.59. Pak, kalau lewat dari itu bagaimana, Pak? Kadang ada restriknya, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengunggahnya. Untuk itu, saya berharap Bapak Ibu mengunggahnya sesuai jadwal yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, seperti itu. Baik, itu LMS. Kemudian ya masih ada lagi kalau Bapak Ibu ingin mencari lembar kerja dan seterusnya, ada semua di sini, atau modul ada semua di sini. Di mana di pendahuluan itu ada, Bapak Ibu lihat, klik aja di pendahuluan, atau di pendahuluan juga ada, nanti di atas aktivitas juga ada. Klik aja pendahuluan. Ya, kita lihat bawah lagi. Nah, di situ ada bahan pendukung. Nah, di situ banyak sekali. Semua download aja Bapak Ibu. Nanti gunanya nanti di belakang masih banyak. Nah, itu kalau ini akan diarahkan di Google Drive dan tidak nampak di sini ya, karena memang itu diarahkan ke yang lain ya. Pakai ID, belajar ID ya. Kalau nggak pakai belajar ID, biasanya kita nggak bisa download di bahan pendukung. Kemudian kembali lagi Pak Titik Mat tadi, kita akan di aktivitas. Silakan di aktivitas itu juga ada bahan ya di aktivitas, karena memang ada dua tempat ya. Yang satu kembali lagi ya, di aktivitas pembelajaran. Ya, kita klik aktivitas pembelajaran, di bawah aktivitas itu di atas hari pertama, itu ada bahan pembelajaran pembekalan calon mengajar praktek. Bapak Ibu klik. Silakan diklik. Nah, di situ akan banyak sekali bahan ya. Kalau ini sudah diklik Pak Didi tapi nggak tampak karena memang itu diarahkan di Google Drive ya. Kalau Bapak Ibu nanti klik sendiri, disitulah Bapak Ibu download semuanya saja. Nanti pasti ada gunanya di belakangnya. Ya, dikumpulkan di situ. Itulah bahan-bahan yang digunakan dalam diklat kali ini sampai nanti hari ke-15. Nah, saya kira itu penjelasan dan sekaligus penguatan agar nanti Bapak Ibu sampai malam nanti bisa selesai dan tidak ada lagi yang kesulitan bertanya-tanya. Kalaupun ada yang tanya, silakan di grup saling memberitahu. Misalnya, Pak saya nggak bisa mengunggah caranya, bikin video singkat tutorial, berikan ke teman yang lain. Itulah yang saya harapkan. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri, kita semua sama-sama agar kita bisa lulus bareng-bareng dan sama-sama. Saya kira itu ya. Nah, sebelum saya tutup, ada pertanyaan apa yang mungkin bisa diberikan? Ya, Pak Basilus, Ngabal, silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Singkat saja, Bapak. Yang saya belum paham itu yang berkaitan dengan modulnya itu. Ya. Misalnya di modul 1.1. Kalau saya tidak salah sempat membuka ini modul, ada teman yang memberikan komentar di situ. Apakah ini juga kami harus kerjakan, Bapak? Terima kasih saya kembali. Oh ya, ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Tidak, Bapak. Jadi Bapak Ibu fokus pada aktivitas 1 sampai 15. Ya, 1 sampai 15 itu. Kemudian yang atas itu adalah untuk belajar Bapak Ibu, misalnya tadi mengerjakan alur ya, alur itu melihat modul di 1.1 tadi, itu melihat atasnya untuk melihat itu. Kalau aktivitas itu sudah Bapak Ibu lalui dulu ya, waktu jadi CGP. Sekarang sudah saatnya Bapak Ibu tinggal membedah saja, tinggal mengamati dan akan mendampingi CGP-nya. Seperti itu ya Pak Basilus. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi selain